Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, mahasiswa Universitas Terbuka UPPBJ UT Pekanbaru dengan program studi agribisnis. Akan mengungkapkan materi terkait penerapan metode penyuluhan massal dengan mata kuliah penyuluhan pertanian. Memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit sebagai pengganti pupuk KCL. Latar belakang dan tujuan. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, melatih komunikasi digital, dan menyebarluaskan teknologi tepat guna kepada para petani. Sasarannya, para petani kelapa sawit mandiri ataupun kelompok tani di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Masalah yang akan dibahas ini yaitu karena pupuk KCL itu terus melonjak, sementara limbah tandan kosong kelapa sawit menumpuk dan tidak termanfaatkan di kebun dan PKS atau pabrik kelapa sisi perkebunan sawit. Kebutuhan kalium pada perkebunan sawit sangat tinggi agar tandan yang dihasilkan oleh pohon sawit itu mendapat ukuran yang maksimal. Kemudian ketergantungan terhadap pupuk KCL kimia yang harganya terus melonjak dan akan membebani para petani kelapa sawit. Defisiensi kalium atau kekurangan kalium akan menyebabkan pelepah kering sehingga akan menurunkan hasil panen. Kemudian adanya masa trek yang panjang akibat kekurangan unsur hara akan memperlambat siklus produksi sawit. Kenapa saya memilih tandan kosong kelapa sawit sebagai kalium alami atau sumber kalium alami? Karena setiap satu tandan ton buah TBS yang dipanen akan menghasilkan sekitar 220 sampai 230 tandan kosong kelapa sawit. Jadi limbah ini merupakan sumber bahan organik yang berlimpah dan kaya kalium dan nutrisi, sehingga menjadikan solusi alami yang efektif sebagai pengganti pupuk KCL kimia yang kini harganya semakin mahal. Apa saja sih kandungan nutrisi tandan kosong kelapa sawit? Dalam 1 ton tandan kosong kelapa sawit itu bisa berisi 12 kilo KCL, 3 kilo urea, 2 kilo gliserit, dan 1 kilo TSP. Jadi dalam 1 ton tandan kosong kelapa sawit yang belum diolah itu mengandung nutrisi yang cukup lengkap. Apa sih manfaat menggunakan pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit? Yang pertama, yaitu memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur dan subur, kemudian menjaga kelembapan tanah sebagai mulsa yang alami dan efektif, kemudian memicu pertumbuhan akar serabut pada tanaman sawit. Dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit? Setiap 1 ton tandan kosong kelapa sawit itu bahan yang diperlukan yang pertama itu 1 liter larutan M4, kemudian 1 kilo gula merah, kemudian 100 liter air. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu parang ataupun mesin pencacah yang digunakan untuk menghaluskan atau mencacah tandan kosong kelapa sawit, kemudian alat penyiram, dan kemudian terpal yang akan digunakan untuk menutup. Tahap pertama yaitu pencacahan tandan kosong kelapa sawit. Jadi tandan kosong kelapa sawit itu harus dicacah hingga berukuran sekitar 5-10 cm menggunakan parang ataupun mesin pencacah. Ukuran cacahan yang kecil ini akan memperluas permukaan bahan organik sehingga mempercepat kerja bakteri dekomposer dalam fermentasi dan pengomposan. Tahap kedua itu pembuatan larutan dekomposer. Campurkan 100 liter air bersih dengan 1 kilo gula merah yang telah disisir halus dan 1 liter larutan M4 ke dalam wadah besar. Kemudian diaduk hingga merata dan didiamkan selama 15-30 menit. Yang kemudian akan digunakan untuk menyiram tumpukan tandan kosong kelapa sawit yang sudah dicacah tadi. Ketiga, itu pelapisan dan penyiraman tandan kosong kelapa sawit yang sudah dicacah. Cacahan
dibuat setebal 20-30 cm, kemudian disiram dengan larutan dekomposer yang dibuat menggunakan larutan E4 gula merah dan air, kemudian disiram secara merata. Ulangi proses tersebut hingga mencapai 1-1,5 meter untuk hasil fermentasi yang lebih lanjut. Tahap keempat yaitu penutupan dan perawatan fermentasi. Tandan kosong kelapa sawit yang sudah dicacah dan disiram menggunakan larutan dekomposer ditutup menggunakan terpal dan dibalik setiap 7-10 hari sekali agar dekomposer merata dan prosesnya menjadi optimal. Kemudian dipantau suhunya agar di bawah 60 derajat agar bakteri tetap hidup. Setelah dibalik sekitar 7-10 hari, ciri-cirinya jika sudah jadi yaitu suhu menurun menjadi suhu lingkungan, kemudian volume menyusut setengah dari tumpukan awal, kemudian warna menjadi coklat, kemudian tekstur remah dan tidak lengket, dan aroma seperti tanah hutan yang segar. Dosis dan cara pengaplikasiannya: setiap 20 kilo sampai 30 kilo bisa diterapkan kepada satu pohon kelapa sawit agar hasilnya optimal. Cara penerapannya itu dengan menaburkan kompos tandan kosong kelapa sawit di sekitar pinggiran kelapa sawit. Kemudian pastikan agar kompos tidak menutupi pada pangkal batang untuk mencegah pembusukan. Kesimpulan dan dampak ekonomi: penghematan biaya pupuk KCL hingga 50% dengan penggunaan kompos tandan kosong kelapa sawit. Kemudian produktivitas TBS meningkat secara maksimal dan berkelanjutan. Kemudian tanahnya lebih subur dan sehat serta kaya unsur hara, sehingga sangat baik untuk jangka panjang. Kemudian tandan kosong kelapa sawit juga mendukung pertanian mandiri sehingga bisa dikerjakan atau bisa dibuat oleh masyarakat sendiri dan ramah lingkungan serta lebih hemat dari segi biayanya dibandingkan daripada kita membeli pupuk KCL. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.